Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Puspasari dengan NIM akhir 199. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya gimana sih gaya kepemimpinan seorang Pak Prabowo Subianto. Mari simak video ini sampai akhir ya. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Yang artinya pada tahun ini beliau sudah berusia 72 tahun. Beliau adalah anak dari Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politikus pada saat itu. Dan beliau juga merupakan cucu dari pendiri Bank BNI, yaitu Bapak Margono Joyo Hadikusumo. Masa kecil Pak Prabowo banyak menghabiskan di luar negeri. Makanya sekolahnya pindah-pindah, mulai dari SMP-nya di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian Zurich International School, Swiss, dan SMA-nya di The American School London, Inggris. Tidak heran jika beliau menguasai beberapa bahasa yang ada di dunia ini. Pada tanggal 8 Mei 1983, Prabowo mempersunting Siti Hadiati Hadiaji atau yang kita kenal dengan Titik Soeharto, dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Prabowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang kita kenal dengan Didit Hedi Prasetyo. Akan tetapi hubungan pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Setelah turunnya Soekarno dan naiknya Soeharto jadi presiden, keluarga Pak Prabowo balik ke Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang pada tahun 1970. Setelah 4 tahun lulus dari Akabri, beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai Letnan II dan jadi salah satu komandan termuda saat memimpin operasi tim Nanggala Timur. Karena kerja kerasnya, karirnya melejit pada tahun 1983 hingga 1996. Beliau diangkat menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus dan pada tahun 1996 beliau sudah menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah Soeharto dipilih menjadi presiden untuk yang kelima kalinya, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1998, Pak Prabowo langsung diangkat menjadi Panglima Kostrat yang membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Dengan pangkat barunya, dia berperan menggerakkan pasukannya dari luar Jakarta yang katanya untuk meredam kerusuhan Mei 1998 dan ngamanin ibu kota termasuk Istana Negara. Kemudian pada tahun 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk memeriksa Prabowo atas dugaan-dugaan yang ada. Salah satunya yaitu yang paling rame, isu pelanggaran HAM berat kepada aktivis yang diculik dan hilang. Kasus tersebut telah disidang dan beliau diberhentikan dari dinas militer. Kemudian karirnya dilanjutkan dengan berbisnis seperti adiknya. Dalam dunia bisnis, dia memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia maupun di luar negeri. Karir politik Prabowo Subianto dimulai saat dirinya mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar. Tetapi ia kalah suara dengan Wiranto. Pada akhirnya ia mendirikan Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008 dan ia langsung menjabat menjadi Ketua Dewan Pembina DPP. Pada tahun 2014, ia mencalonkan dirinya menjadi Capres, akan tetapi ia kalah suara dengan Pak Jokowi. Tekad beliau untuk menjadi presiden tidak hilang. Pada tahun 2019, ia mencalonkan dirinya lagi dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun lagi-lagi kemenangan tidak berpihak kepada beliau. Pada tanggal 23 Oktober 2019, ia dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Dari pembahasan yang tadi dapat saya simpulkan bahwa Pak Prabowo memiliki sifat kepemimpinan yang tegas, berani tanggung jawab, berwibawa, dan tidak mudah didikte. Berikut bukti beliau tidak dapat didikte. Ini nyambung dengan pertanyaan penutup, Pak. Jadi saya ingin minta Bapak Prabowo untuk refleksi. Refleksi atas perjalanan hidup selama ini. Dan apa bayangan yang akan bisa dijadikan pegangan Pak Prabowo. Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo, atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri, refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Dengan pengalaman karir beliau dimulai dari militer hingga saat ini menjadi Menteri Pertahanan, sungguh tidak diragukan lagi cara memimpin beliau. Gaya kepemimpinan yang beliau pakai menurut saya yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter dan juga demokratis. Dapat dibuktikan dari peristiwa debat Capres pada tanggal 7 Januari 2024 kemarin bahwa Capres nomor urut 1 dan nomor 3 menilai kinerja beliau selama menjadi Menhan dengan skor 11 dan 5 dari 100. Tapi beliau sama sekali tidak membalas, yang dimana artinya beliau menerima kritik dari siapapun itu. Pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja
Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Berikut cuplikan tanggapan masyarakat tentang gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas. Basicnya beliau itu banyak yang mengatakan di sosmed ya pemberitaan itu bahwasanya orangnya terpancing emosi. Kalau saya pikir sendiri itu bukan salah satu emosi sih ya. Itu adalah sifat ketegasan. Karena maklum beliau adalah seorang jenderal. Beliau adalah seorang jenderal yang dididik dengan keras, itu militer. Nah itu dia sedikit banyak penjelasan dari aku tentang gaya kepemimpinan Prabowo. Gimana nih menurut kalian gaya Pak Prabowo? Sudah keren bukan? Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.